Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Syaharani, NIM 19240647 dari Kom A2 19. Di sini saya akan mengerjakan project manajemen sistem basis data saya dengan studi kasus pre-order sepatu. Baik, langsung aja kita masuk ke dalam database-nya. Oke, sudah berhasil masuk ke dalam database. Jadi, untuk yang pertama, saya akan membuat fungsi-fungsi dari DDL atau Data Definition Language yang terdiri dari create, drop, dan juga alter. Untuk create, itu fungsinya untuk membuat database baru dan bisa untuk membuat tabel baru. Kemudian ada drop yang fungsinya untuk menghapus, lalu alter yang untuk membuat perubahan-perubahan di dalam database yang telah kita buat. Jadi pertama-tama kita buat dulu database-nya. Setelah berhasil dibuat, kita show dulu database-nya apakah berhasil apa belum. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita buat dulu tabel ya, tabel baru. Kita use database. Kalau sudah masuk ke dalam database yang tadi kita buat, kita bisa create tabel, data pembeli. Di sini saya akan membuat tabel data pembeli dari pre-order sepatu. Langsung aja kita masukkan fieldnya. Yang pertama, saya akan membuat kode dengan tipe data integer, kemudian nama varchar 100 aja. Lalu domisili kemudian ukuran sepatu kita bikin integer, lalu jumlah DP integer, kemudian total pesanan integer, kemudian sisa pembayaran integer. Untuk primary key-nya saya mau masukkan ke kode aja. Oke, sudah. Kemudian kita describe data pembeli. Sudah berhasil. Oke, kalau sudah membuat tabel baru dan juga fieldnya,
Sekarang saya ingin menghapus salah satu field dengan cara alter table, kemudian masukkan nama field, nama database-nya yaitu data pembeli, drop tabel field mana yang ingin dihapus. Misalnya saya sini ingin menghapus field sisa pembayaran, kemudian enter. Oke, kita lihat lagi apakah berhasil terhapus. Sudah berhasil, sisa pembayarannya sudah hilang. Untuk drop, selain bisa menghapus field, kita juga bisa menghapus primary key dengan cara alter tabel data pembeli, drop primary key. Oke, kita enter. Kita lihat apakah sudah berhasil terhapus. Oke, kodenya udah nggak jadi primary key lagi. Nah, selain itu kita juga bisa membuat primary key dengan cara alter tabel data pembeli, dropnya kita ganti menjadi add primary key, kemudian ini kita masukkan nama field mana yang ingin kita jadikan primary key, yaitu kode misalnya, kemudian enter. Kita cek lagi describe data pembeli, sudah berhasil, kode sudah menjadi primary key. Oke, kemudian di sini saya akan mengubah nama field dengan cara alter tabel data pembeli, change kolom mana yang akan kita ubah nama fieldnya. Misalnya kita ingin mengubah ukuran sepatu menjadi ukuran, yaitu ukuran sepatu ke ukuran, kemudian masukkan tipe datanya itu integer. Oke, kita describe untuk melihat apakah sudah berubah atau belum namanya. Oke, sudah berubah. Lalu selain mengubah nama field, kita juga bisa mengubah nama tabel. Caranya alter tabel data pembeli, rename to ini kita masukkan nama apa yang ingin kita masukkan, nama yang baru. Misalnya saya ingin membuat data pembeli ini menjadi pembeli, jadi rename to pembeli, kemudian enter. Kita cek lagi show tables. Nah, sudah terganti. Oke, itu saja untuk DDL atau Data Definition Language. Sekarang saya akan menjelaskan bagian DML,
yaitu data manipulation language, yang perintah-perintahnya ada insert, update, delete, terus select. Insert itu fungsinya untuk menambahkan data di dalam tabel. Kemudian ada update yang berfungsi untuk mengubah data di dalam tabel. Lalu delete itu fungsinya untuk menghapus data dalam tabel. Lalu ada select untuk menampilkan data di dalam tabel tersebut. Oke, jadi saya akan menambahkan atau menginsert data-data ke dalam field yang tadi telah kita buat sebanyak 35 data sesuai yang diminta di dalam project manajemen sistem berbasis data kali ini. Jadi kemungkinan ini akan saya percepat agar tidak memakan durasi yang lama. Untuk rumus atau sintaksnya yaitu insert into insert itu pembeli, values, enter, pertama kode itu 1 kodenya namanya.
Oke, saya sudah memasukkan data-data sebanyak 38 data. Kemudian kita cek dulu caranya dengan select from pembeli. Select, lalu bintang, from, nama tabelnya. Oke, sudah ada 38 data di sini. Kemudian kalau kita ingin menambah data baru, caranya bisa membuat insert into pembeli, lalu masukkan kodenya 39, jangan lupa ketik 39, lalu namanya, misalnya di sini saya ingin membuat namanya adalah Selfie, terus domisilinya Medan, koma, lalu ukurannya 38 misalnya, lalu masukkan jumlah DP 120.000, kemudian jumlah pesanan misalnya 1. Oke, tutup kurung, titik koma, kita lihat dulu benar apa belum. Kalau udah benar bisa enter, kita cek dengan cara select from pembeli. Oke, berhasil ya. Kemudian kita ingin delete atau menghapus data di dalam tabel ini dengan cara delete from pembeli where kode sama dengan 1. Oke, delete from pembeli where, masukkan kode yang ingin dihapus atau primary key-nya, misalnya 39, kemudian buat 39 lalu titik koma, enter. Oke, kita cek lagi apakah sudah terhapus atau belum. Select from pembeli, sudah terhapus ya, berarti berhasil. Kemudian di sini saya ingin mengupdate data yang terdapat di dalam tabel ini, tabel pembeli, yaitu dengan cara update pembeli set. Apa yang ingin dirubah? Misalnya kita ingin merubah jumlah DP-nya Syahira menjadi 150.000, maka kita masukkan set, masukkan nama fieldnya yaitu jumlah DP, kemudian masukkan nominal yang ingin diubah, misalnya 150.000. Where, masukkan kodenya berapa, 1. Kita masukkan kodenya, update pembeli, set jumlah underscore DP 150.000, where kode 1. Kita lihat apakah sudah terubah. Select from pembeli. Oke, berhasil terubah. Jumlah DP-nya Syahira menjadi 150.000.
itu aja untuk data manipulation language. Oke, sekarang kita masuk ke operator pembanding yang diantaranya ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lalu lebih besar sama dengan, lebih kecil, dan lebih kecil sama dengan. Jadi yang pertama, sama dengan itu fungsinya select from, masukkan nama tabelnya yaitu pembeli, where domisili Medan. Jadi di sini saya memasukkan domisili yang domisilinya berasal dari Medan. Jadi data-datanya akan muncul semua yang berdomisili Medan. Nah, kemudian kita masuk ke tidak sama dengan, yaitu select from nama tabel where domisili yang domisilinya tidak berasal dari Medan. Oke, berhasil. Data-data yang muncul adalah data-data yang domisilinya tidak berasal dari Medan. Selanjutnya adalah lebih besar, yaitu select from nama tabel pembeli, kemudian where nama fieldnya. Di sini saya memakai jumlah DP yang jumlah DP-nya lebih besar daripada 100.000. Maka data-data yang muncul akan lebih besar daripada 100.000. Selanjutnya lebih besar sama dengan, itu select from nama tabelnya, kemudian where, masukkan nama fieldnya yaitu jumlah DP, lebih besar sama dengan 350.000. Maka yang muncul nanti adalah data yang 350.000, yang nilainya 350.000 dan yang lebih besar dari 350.000. Berhasil. Selanjutnya operator lebih kecil, yaitu select from nama tabel where jumlah DP yang jumlah DP-nya lebih kecil 100.000. Ups. 100.000. Oke. Lalu di sini saya ingin menampilkan lagi yang lebih kecil dan sama dengan. Jadi select from pembeli where jumlah DP yang lebih kecil dan sama dengan 100.000. Oke, itu saja untuk operator pembanding. Oke, selanjutnya kita masuk ke operator logika yang terdiri dari operator AND yang fungsinya itu untuk menampilkan data dengan syarat nilai kedua-duanya harus benar. Kemudian ada operator OR yang fungsinya untuk menampilkan data yang syarat nilainya itu salah satunya benar atau bisa juga dua-duanya benar. Kemudian operator IN yang fungsinya untuk menampilkan data dengan list yang sudah ditentukan. Lalu ada operator between, fungsinya untuk menampilkan data dengan range yang telah ditentukan. Lalu operator not yang fungsinya untuk menampilkan data dengan
kondisi nilainya itu yang kebalikannya. Terus yang terakhir ada operator like yang fungsinya untuk menampilkan data sesuai dengan pola tertentu. Jadi di operator like itu ada dua pola, yaitu pola persen dan underscore. Langsung aja kita mengimplementasikan operator-operator tersebut. Oke, yang pertama kita masuk ke operator AND, dimana tadi fungsi operator AND itu menampilkan data dengan syarat nilai kedua-duanya itu harus benar. Jadi perintahnya adalah select from pembeli where kita masukkan domisili yang domisilinya dari Medan dan jumlah DP-nya lebih besar daripada 100.000. Nah, hasilnya akan muncul nama pembeli yang domisilinya berasal dari Medan dan jumlah DP-nya itu lebih dari 100.000. Contoh lain, misalnya kita ingin membuat yang jumlah DP-nya ini lebih kecil atau di bawah 100.000. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal ubah aja operator pembandingnya menjadi lebih kecil. Jadi select from pembeli where domisilinya dari Medan dan jumlah DP-nya itu yang di bawah 100.000 atau lebih kecil 100.000. Enter. Tidak ada karena jumlah DP yang 100.000 dan domisilinya dari Medan itu tidak ada. Kita bisa ganti, mungkin domisilinya dari Medan, jumlah DP-nya di bawah 200.000. Nah ini, maka akan muncul data pembeli yang domisilinya dari Medan dan juga jumlah DP-nya itu di bawah 200.000. Selanjutnya kita ke operator OR, yang fungsi operator OR itu tadi digunakan untuk menampilkan data dengan syarat nilai yang salah satunya bisa benar ataupun bisa juga dua-duanya itu benar. Perintahnya adalah select from pembeli where domisili, kita pilih domisili dari Medan, kemudian OR yang jumlah DP-nya di atas 90.000. Enter. Maka akan muncul yang data yang pembelinya, maka akan muncul data-data yang berdomisili dari Medan atau yang jumlah DP-nya di atas 90.000. Contohnya adalah Sani. Kenapa Sani bisa muncul walaupun dia dari Bandung? Karena jumlah DP Sani itu lebih besar daripada 90.000, maka data Sani di dalam field ini muncul. Kemudian contoh lain, perintahnya sama, tapi kita ingin yang berdomisili dari Bekasi dan jumlah DP-nya di bawah 100.000. Kita enter, maka akan muncul data yang domisilinya di Bekasi dan juga yang DP-nya di bawah 100.000. Itu saja untuk operator OR. Kemudian ada operator IN yang digunakan untuk menampilkan data dengan list yang sudah ditentukan. Contoh perintahnya seperti ini, select from
membeli kode, kita masukkan kodenya yang berada di dalam kode yang 3, 10, 11. Jadi select from pembeli, where kode, di mana kodenya, di mana yang select from pembeli where kode in 3, 10, 11. Kita ingin memunculkan data yang kodenya itu 3, 10, dan 11. Maka akan muncul kode yang 3, 10, 11. Oke, contoh lain dari operator in adalah update. Kita update total pesanan, update pembeli, set total pesanan yang total pesanannya adalah 2, where yang total pesanannya adalah, kita ganti yang total pesanannya 2 di dalam kode in nomor, kita bikin 25 dan 26. 25, 26. Kita cek apakah sudah terganti menjadi 2 total pesanan yang nomor yang kodenya 25 dan 26. Select from pembeli. Kita lihat 25 dan 26 sudah terganti, berarti berhasil. Oke, kemudian kita masuk ke operator between, yang fungsinya between ini tadi untuk menampilkan data pada range yang kita tentukan. Jadi contoh perintahnya adalah select from pembeli where jumlah DP between, yang jumlah DP-nya di antara 100.000 dan juga 200.000. Enter. Maka akan muncul jumlah DP yang range-nya di antara 100.000 dan juga 200.000. Contoh lain, misalnya kita ingin mengupdate jumlah DP-nya di dalam kode 1 sampai 3, di antara kode 1 sampai 3 menjadi jumlah DP-nya misalnya 120.000. Maka perintahnya adalah update, masukkan nama tabel, kemudian set jumlah underscore DP menjadi 120.000 yang kode yang berada di kode between di antara 1 dan 5 deh. 1 dan 5. Oke. Kita lihat apa sudah terganti. Select from pembeli. Kita lihat 1 sampai 5 harusnya 120.000. Sudah terganti. Seperti itulah untuk between. Sekarang kita masuk ke operator not. Jadi ada not in, not between, not like. Jadi contoh untuk
Operator not ini dia kebalikan dari yang telah kita buat tadi. Yang harusnya kita minta muncul range di 100.000 dan 200.000, bisa aja kebalikan dari ini. Jadi yang muncul bukan 100.000 sampai 200.000. Kira-kira seperti itu gambarannya. Oke, kita masuk ke not. Untuk not, select from pembeli where not domisili, yang domisilinya bukan dari Medan, kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu tadi diminta untuk menampilkan data yang domisilinya berasal dari Medan, kalau not itu yang bukan dari Medan. Maka hasilnya adalah domisili yang bukan berasal dari Medan. Oke, sekarang kita ke not in. Kalau untuk not in juga sama kebalikannya. Oke, untuk not in perintahnya adalah select from pembeli where yang kodenya bukan di dalam atau not in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang akan muncul selain angka 1 sampai 10. Jadi yang muncul mulai dari angka 11 sampai 38. Oke, kemudian not between. Not between fungsinya kita ganti saja not in-nya between not between 1 and 20. Jadi saya meminta untuk menampilkan data yang range-nya itu bukan dari yang range-nya itu bukan dari 1 sampai 10. Enter, maka muncullah data yang range-nya dari 21 sampai 38 karena saya tidak mau data yang 1 sampai 20 itu muncul. Kemudian kita masuk ke not like. Nah, untuk not like ini sebelumnya saya akan menjelaskan dulu fungsi dari pola persen dan juga underscore. Jadi untuk pola persen itu digunakan untuk pengecekan karakter atau string yang sesuai. Kalau untuk underscore itu digunakan untuk pengecekan karakter tunggal yang sesuai, misalnya A, B, C, seperti itu. Jadi kita langsung masuk ke operator not like. Perintahnya adalah select from pembeli where domisili not like M persen. Jadi di sini saya ingin memunculkan domisili yang tidak mengandung karakter, yang tidak mengandung string ataupun huruf M. Enter. Maka hasilnya adalah Binjai, Bandung, semua domisili yang tidak. Maka hasilnya adalah Binjai, Bandung, intinya semua domisili yang muncul itu tidak mengandung huruf M. Itu saja untuk not like. Oke, selanjutnya adalah operator like. Jadi operator like ini kebalikannya dari not like. Kalau not like tadi meminta untuk tidak memunculkan yang mengandung karakter M atau huruf M, sedangkan like itu meminta untuk memunculkan
karakter yang berawal dari huruf M ataupun yang mengandung huruf M. Nah, sebagai contohnya, select from pembeli where domisili like M persen. Maka yang muncul adalah domisili yang awalnya dari huruf M. Satu contoh lagi, di sini saya ingin menampilkan nama yang inisial awalnya itu dari huruf S, maka select from pembeli where yang tadinya domisili kita ganti jadi nama, like S persen. Maka muncul nama-nama yang huruf awalannya S. Oke, kita langsung masuk ke operator like dengan pola underscore. Jadi tadi itu underscore itu fungsinya untuk mengecekkan karakter tunggal yang sesuai. Kita langsung implementasikan aja. Select from pembeli where nama like underscore. Jadi underscore itu sesudah A ada karakter tunggal. Select from pembeli where nama yang mengandung sebelum huruf A ini mengandung karakter tunggal. Kita enter, maka muncullah seperti ini. Nama J ini sebelum huruf A terdapat karakter tunggal J. Kemudian Fadil sebelum A mengandung karakter tunggal yaitu F. Contoh lain misalnya select from pembeli where kita buat domisili like huruf I yang terdapat karakter tunggal sebelum huruf I. Enter. Binjai, Cimahi, Cirebon, Siantar, Sibolga terdapat karakter tunggal sebelum huruf I. Oke, itu aja untuk operator logika. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi agregasi. Jadi macam-macam fungsi agregasi itu ada count yang fungsinya untuk mendapatkan jumlah baris data dalam tabel. Kemudian ada sum, itu fungsinya untuk menjumlahkan nilai yang terdapat pada kolom yang berbentuk angka ataupun data numerik, jadi kayak integer, float, seperti itu. Pokoknya yang angka. Kemudian ada average, itu fungsinya untuk menghitung rata-rata dari nilai yang terdapat pada tabel atau untuk menghitung nilai rata-rata yang terdapat dalam data-data yang sudah kita masukkan ke dalam field. Kemudian ada max. Max itu untuk menampilkan nilai terbesar atau nilai paling tinggi dari suatu data yang telah kita masukkan ke dalam field. Kemudian ada min. Min itu fungsinya untuk menampilkan nilai terkecil atau nilai paling minimum dari data-data yang terdapat di dalam field. Oke, perintah count kita langsung implementasikan aja. Select count, masukkan mana yang ingin dimunculkan, misalnya total pesanan as, kita buat inisialnya yaitu banyak pesanan, from, masukkan nama tabelnya pembeli, lalu enter. Maka total pesanan yang terdapat dalam tabel pembeli ada 38 pesanan. Oke, contoh lain dari count dengan kondisi adalah select count bintang
as domisili from, masukkan nama tabelnya, from pembeli, where domisili, masukkan nama kotanya yaitu Medan, tutup, enter. Maka terdapat 6 yang berasal dari domisili Medan yang ada di dalam data atau di dalam tabel pembeli. Oke, selanjutnya kita ke sum. Sum itu fungsinya tadi untuk menjumlahkan nilai di dalam kolom. Langsung aja kita implementasikan. Select sum, mana yang ingin kita jumlahkan, misalnya jumlah DP. Jumlah DP as masukkan inisialnya, total DP from pembeli, kita enter. Kita ulang. Select sum, jumlah DP as total DP from pembeli. Jadi inilah total DP yang terdapat dalam tabel pembeli. Contoh lain kita juga bisa buat tanpa memakai inisial, itu select sum jumlah DP from pembeli, enter. Sama aja totalnya. Oke, itu aja buat sum. Oke, next kita ke average atau untuk mencari rata-rata. Kita langsung implementasikan aja. Select average total jumlah DP as, kita masukkan as-nya tuh inisial, yaitu rata DP from, masukkan nama tabelnya itu pembeli, enter. Jadi ini adalah rata-rata DP-nya yang terdapat dalam tabel pembeli. Oke, next kita cari fungsi max atau yang paling tinggi, yaitu select max jumlah DP as DP maksimal, inisialnya from, masukkan nama tabelnya itu pembeli, enter. Maka DP yang paling tinggi yang terdapat dalam tabel pembeli adalah 400.000. Oke, kita langsung aja ke min, itu mencari nilai terkecil. Select min jumlah DP as DP minimal from pembeli, enter. DP paling kecil adalah 10.000. Baik, saya kira sudah semua saya masukkan dan saya jelaskan ke dalam project manajemen sistem basis data ini, yaitu ada DDL, DML, operator pembanding, operator logika, dan fungsi agregasi. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.